Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, selaku Ketua Harian KNEKS. Yang kami hormati Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, Bapak Teten Mas Duki. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, yaitu Bapak Yakut Khalil. Yang kami hormati Bapak Menteri Negara BUMN, Bapak Erick Thohir. Yang kami hormati Bapak Direktur Eksekutif KNEKS, Bapak Venture Harjo, beserta seluruh pengurus. Yang kami hormati Bapak Heri Gunardi, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia. Yang kami hormati Bapak Sekjen MUI, Bapak Amir Syah Tambunan, serta seluruh para pegiat dan pejuang ekonomi syariah, dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk bisa hadir secara virtual mengikuti acara kick-off Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran dan nilai-nilai Islam untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia tentu sudah seharusnya menjadi penggerak perekonomian syariah dan tidak hanya menjadi target market dan produk industri halal negara lain. Indonesia sudah seharusnya menjadi pusat perhatian dan juga menjadi pusat produsen halal serta pemimpin dalam rantai halal dunia, tidak sekedar konsumen produksi halal terbesar di dunia. Dan ini hanya dapat terwujud jika kita memiliki rantai nilai halal nasional yang kuat. UMKM sebagai bagian dari industri yang penting di Indonesia tentu menjadi sektor yang penting dalam menciptakan industri halal di Indonesia, baik sebagai produsen maupun sebagai penggerak ekonomi syariah. Pada titik inilah saya rasa acara hari ini yang diinisiasi oleh KNEKS menjadi penting sebagai katalisator mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah, termasuk sebagai pemimpin dalam rantai halal dunia. Kick-off yang dilakukan melalui pendandatanganan perjanjian kerjasama dan deklarasi sinergi akselerasi penguatan UMKM dan bisnis industri halal yang akan dilakukan oleh 13 unit organisasi, baik swasta dan pemerintah, diharapkan dapat menjadi gerakan mewujudkan terbentuknya ekosistem UMKM industri halal nasional secara lebih terpadu dan terorkestrasi dengan baik. Hadirin yang saya hormati, kita memahami bahwa UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia sebagaimana telah disampaikan tadi oleh Bapak Menteri Koperasi dan UMKM. Meskipun jumlahnya mendominasi, tadi Bapak Menteri menyampaikan masih banyak pekerjaan rumah untuk memajukan UMKM ini. Salah satunya tentu saja adalah agar UMKM kita memiliki sertifikasi halal, mengingat jumlah sertifikasi yang baru dimiliki oleh UMKM sekitar 1%. Dan mengingat sebagian besar bisnis UMKM ini adalah bisnis yang berada di sektor yang termasuk kategori industri halal, maka sertifikasi halal menjadi suatu hal yang penting. Kementerian Koperasi dan UMKM tadi telah menyampaikan memiliki banyak program yang penting bagi UMKM dan kita tentu harapkan penguatan UMKM tadi menjadi salah satu langkah nyata yang membuat UMKM sebagai salah satu strategi utama yang mendukung keuangan syariah Indonesia sebagaimana juga digambarkan dalam Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, hari ini kita masih berjuang mengatasi pandemi COVID-19.
Krisis kesehatan yang dipicu oleh virus COVID-19 telah menjelma menjadi stagnasi ekonomi dan keuangan secara global, termasuk di negara kita. Sejak awal pandemi COVID-19 ini dan berkaca dari pengalaman masa lalu kita, pemerintah menyadari bahwa sektor UMKM menjadi sektor yang paling rentan dan mungkin akan menjadi sektor yang pertama terkena dampak dari pembatasan aktivitas manusia dalam bertransaksi ekonomi. Oleh karena itu pula, sejak awal pemerintah memberikan berbagai macam kebijakan bantuan dan insentif agar UMKM tidak hanya dapat bertahan menghadapi pandemi ini, tetapi sekaligus juga mampu segera pulih dan meningkatkan usahanya. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada UMKM dalam program pemulihan ekonomi nasional selama pandemi ini. Insentif yang diberikan bagi UMKM dapat dikatakan merupakan paket lengkap, mulai dari kemudahan izin berusaha, bantuan modal, akses pembiayaan, perpajakan, pelatihan, hingga akses pemasaran. Dalam tahun 2021, total anggaran pemulihan ekonomi nasional mencapai hampir 700 triliun, dan pada tahun 2020 yang lalu mencapai 745 triliun. Adanya anggaran PEN yang cukup besar tersebut digunakan untuk perlindungan sosial dan upaya percepatan penyaluran bantuan dalam rangka menjaga daya beli kelompok miskin dan rentan serta pekerja terdampak. Kebijakan ini berguna bagi masyarakat untuk menghadapi tekanan dari sisi kesehatan dan juga dari sisi bidang ekonomi. Berbagai paket kebijakan tersebut tidak hanya mencakup sektor konvensional, namun juga untuk sektor ekonomi dan keuangan syariah. Dapat kami sampaikan di sini, khusus untuk dukungan terhadap UMKM dan koperasi, sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021, pemerintah telah memberikan bantuan kepada 11,84 juta pelaku UMKM dengan nilai bantuan sebesar 14,2 triliun. Pada triwulan ketiga 2021 ini, ditargetkan akan ada penambahan peserta penerima baru dengan total bantuan sebesar 3,6 triliun. Target total yang diberikan untuk tahun ini adalah sebanyak 12,8 juta pengusaha mikro dengan total anggaran 15,36 triliun. Dari aspek pembiayaan untuk UMKM syariah, realisasi kredit usaha rakyat atau KUR syariah sampai dengan 4 Agustus 2021 telah mencapai 7,39 triliun atau 5,05% dari total penyaluran KUR pada tahun ini, dan telah diberikan kepada 167.000 debitur. Proporsi penyaluran KUR selama tahun 2021 berdasarkan jenis ada yang terkait dengan KUR super mikro atau KUR mikro dan KUR kecil. Sementara pada program pembiayaan unit mikro atau UMI sampai dengan 31 Juli 2021 telah menjangkau lebih dari 4,8 juta debitur dengan total penyaluran 16 triliun, di mana hampir mencapai 50% diantaranya disalurkan menggunakan skema syariah melalui 36 koperasi syariah dan skema syariah pada PT PNM dan PT Pegadaian. Komitmen pemerintah terhadap UMKM ini tetap dilanjutkan dalam RAPBN tahun depan, di mana tema UKM akan masuk dalam program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali dan berdaya tahan. Dalam RAPBN tahun 2022, dianggarkan subsidi bunga kredit program sebesar 29 triliun. Selain itu, akses permodalan UMKM maupun petani diperluas melalui subsidi bunga KUR. Pemerintah juga menyediakan anggaran subsidi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Subsidi bunga KUR ataupun subsidi pembiayaan untuk KUR direncanakan sekitar 23,1 triliun atau meningkat dibandingkan dengan tahun APBN tahun 2021 yang mencapai sebesar 14,8 triliun.
menjalankan instruksi Presiden untuk turut serta membantu UMKM. Di samping Kementerian Koperasi dan UMKM, saya kira hampir semua kementerian lembaga memiliki berbagai program untuk mendukung pengembangan UMKM. Sebagai contoh, Kementerian BUMN memiliki marketplace digital atau pasar padi yang disingkat dengan pasar digital atau padi, yang khusus untuk UMKM. Kementerian Perdagangan memiliki program Bangga Buatan Indonesia. Bank Indonesia dengan program alat pembayaran digital QR Indonesia Standard atau QRIS. Sementara untuk Kementerian Keuangan sendiri juga memiliki berbagai langkah yang dilakukan oleh unit eselon 1 maupun Special Mission Vehicle atau SMV, diantaranya memberikan kemudahan layanan informasi dan izin kepabeanan dan cukai atau singkatannya klinik ekspor bagi UMKM di Ditjen Bea Cukai, pemanfaatan e-auction lelang bagi UMKM di Ditjen Kekayaan Negara, dukungan pelatihan dan pembiayaan ekspor UMKM di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, dan penyaluran KUR Ultra Mikro atau UMI di Pusat Investasi Pemerintah. Sementara itu, dalam rangka mendukung terwujudnya rantai nilai halal produk nasional melalui sertifikasi halal, Kementerian Keuangan juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2021 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kepada Kementerian Agama. Keberpihakan kepada UMKM ditunjukkan dengan mengenakan tarif 0% untuk sertifikasi halal yang diajukan oleh usaha mikro dan kecil. Di sektor pesantren, pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan dan kemandirian ekonomi pesantren terintegrasi menggunakan keuangan untuk mendukung. Disebutkan di sini adalah pendirian unit layanan keuangan syariah atau ULKS pesantren yang berbasis kolaborasi guna memudahkan pelayanan bagi masyarakat dan UMKM sekitar pesantren. Program ini melengkapi berbagai program yang telah dimiliki oleh pemerintah maupun yang diinisiasi oleh berbagai lembaga, termasuk Badan Wakaf Mikro oleh OJK, pendirian Baitul Mal wal Tamwil di pesantren, dan berbagai proyek-proyek lainnya. Pemerintah juga mendukung potensi santripreneur berbasis UKMK, usaha kecil menengah dan koperasi sawit. Dan pemerintah melalui BPDP sejak tahun lalu telah meluncurkan pengembangan potensi santripreneur berbasis sawit ini sebagai program pemberdayaan ekonomi daerah. Untuk memperluas alternatif pembiayaan bagi UMKM, selain juga mendorong penggunaan fintech dan fintech syariah bagi UMKM, OJK misalnya telah mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan UMKM mendapatkan dana melalui mekanisme yang mereplikasi penerbitan saham di pasar modal melalui securities crowdfunding atau SCF. Dewasa ini kita telah memiliki 2 SCF yang telah berizin, sekaligus ada 1 SCF syariah sebagai crowdfunding syariah yang berizin pertama di Indonesia. Ini berkat sinergi yang baik antara OJK dan KIDKS. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, arus digitalisasi dewasa ini juga semakin kencang di banyak negara, termasuk di Indonesia. Kondisi pandemi seperti kita ketahui, semakin mempertegas kebutuhan dan keharusan melakukan transformasi digital, termasuk bagi UMKM di Indonesia. Dan kita berharap UMKM mampu menggunakan peluang ini agar dapat bertahan dan bahkan maju lebih pesat. Dengan tersedianya data dan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses, maka digitalisasi tidak hanya membuka akses pemasaran, tetapi juga memudahkan proses pembiayaan, perizinan, dan produksi, hingga perumusan kebijakan dan pemberian insentif yang lebih tepat sasaran. Minggu lalu, pemerintah baru saja meluncurkan Online Single Submission atau OSS berbasis risiko, yang akan juga memudahkan UMKM untuk mendapatkan izin berusaha secara formal melalui mekanisme online. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan percepatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah, sejalan dengan semakin luasnya pasar digital.
tahun 2024 pemerintah mentargetkan jumlah pelaku UMKM yang bergabung di dalam ekosistem digital diharapkan dapat mencapai 30 juta pelaku dari jumlah yang saat ini hanya 12 juta pelaku. Untuk sistem yang berbasis digital ini, tentu kita harapkan tetap menunjang pemenuhan asas-asas Islam dalam berbisnis seperti asas keadilan, kejujuran, transparansi, tata kelola yang baik, dan asas berusaha dengan semaksimal mungkin. Untuk informasi, digitalisasi UMKM juga telah menjadi salah satu program kerja KNEKS di sektor UMKM yang diharapkan dapat meningkatkan skala usaha UMKM, juga untuk mendorong UMKM melakukan ekspor. Hadirin hadirat yang saya hormati, dengan segenap kondisi yang ada, jelas Indonesia memiliki potensi besar di bidang ekonomi syariah. Namun, agar potensi itu menjadi kekuatan real, saya kira seluruh pemangku kepentingan syariah harus bahu-membahu memanfaatkan keunggulan-keunggulan komparatif yang ada, sehingga kita mampu mengubah Indonesia dari sekedar target market menjadi pemain dan penggerak utama perekonomian syariah di tataran global. Saya berharap acara hari ini akan menjadi titik tolak yang akan membuat sinergi dan saling kemanfaatan untuk saling bekerja sama, saling mendukung, serta saling memberi manfaat kepada satu dan sama lainnya. Sebagaimana pesan baginda Nabi bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain, maka organisasi yang paling baik adalah juga organisasi yang paling banyak memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan bagi kita sebagai umat, bangsa, dan negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.